Coba main di sini. Dan pelan-pelan terus. Dengerin baik-baik. Waktu kita setiap hari bangun pagi, dari pulang minggu kemarin saya bilang minggu depan saya ingin bagikan ini. Ternyata Fendi belum saya omongin. Saya ajarin saat teduh setiap hari ya, setiap hari saya setiap saat itu taruh kertasnya, lihat saya ajarin, penting. Saya lakukan setiap hari dari tahun 2000 sampai hari ini saya lakukan. Saya bangun tidur pagi tadi, saya ajarin saat teduh. Jesus, terima kasih. Terus nyanyi. Saya anggap kamu nggak ada, saya anggap saya berdoa sendirian karena Tuhan, terima kasih Engkau baik. Aku suka Engkau dan aku cinta Engkau. Setiap hari saya lakukan seperti itu. Aku cinta Engkau. Oh, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh. Aku berikan hatiku, hidupku untuk menyembah. Jadikan hidupku sebagai penyembahan yang abadi dalam bait-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Lihat dari kedalaman hatiku, Kau tilik hatiku Tuhan, Kau lihat hatiku. Buat hatiku mencintai-Mu Tuhan, buat hatiku mencintai. Dagingku sering menghalangi aku berjumpa dengan Kau Tuhan. Salibkan Tuhan, berikan kemampuan untuk menanggalkan keinginan dagingku setiap hari, supaya aku bisa tinggal di dalam kemuliaan. Oh Roh Kudus, aku undang Kau dengan. Oh, aku sembah Engkau. Oh Jesus. Oh Roh Kudus, aku izinkan Kau hadir dalam ruangan ini. Aku berdoa Tuhan. Ajarin aku Tuhan, aku berdoa nih. Aku gak nganggep ada orang loh dalam ruangan itu. Aku antara aku dengan Kau Tuhan, aku sembah. Oh aku sembah Engkau. Oh aku cinta Engkau, aku suka Engkau Tuhan. Aku cinta. Sebab Engkau. Oh hadirat-Mu Tuhan melingkupiku. Aku izinkan Kau penuhi aku dengan hadir. Pimpin setiap langkah. Aku minta hadirat-Mu turun penuhi aku. Aku cinta Engkau, aku suka Engkau. Aku cinta Engkau, aku cinta Engkau. Aku cinta Engkau Tuhan, aku cinta. Sering dagingku menyakiti Engkau, tapi aku mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh. Aku izinkan Kau hadir Tuhan dalam ruangan yang penuhiku sepanjang hari ini. Penuhiku sepanjang hari ini, penuhi sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga hadirat-Mu menyertaiku kemanapun aku berada. Aku di toko, aku di kantor, dimanapun berada. Ada kemuliaan-Mu, ada hadirat-Mu. Ketika aku berbicara dengan orang, orang itu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan ada Yesus yang real dan nyata dalam hidupku. Pakai itu Tuhan, semakin buat begitu nyata kemuliaan-Mu. Pagi hari ini aku datang padamu Tuhan. Oh Jesus, aku tahu Engkau mulia, aku tahu Engkau kudus, aku sembah. Saya masuk hadirat Tuhan setiap hari. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam sebelum saya melakukan pekerjaan. Bahkan malam hari pulang dari pelayanan seperti ini, dari ibadah seperti ini, dari kul atau dari pulang pelayanan atau dari pulang kerja, jam 12 saya lakukan sendiri di kamar saya. Roh Kudus, aku ingin kenal. Aku ingin kenal. Saya ingin masuk terus dalam hadirat-Nya. Saya ingin masuk terus dalam bait-Nya yang Maha Kudus. Saya ingin mengalami perjumpaan pribadi secara personal dengan Tuhan. Saya ingin kenalin Tuhan saya secara pribadi. Saya tidak minta apa-apa. Saya datang terus. Oh Jesus. Terus hati saya masih menyembah, saya nyembah. Terus saya setiap hari masuk dalam hadirat Tuhan. Tahu nggak, di dalam Ruang Maha Kudus itu ada perintah loh batu, lambang perintah 10 Allah, 10 perintah Allah. Waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, apa yang kita lakukan? Hukum di perjanjian lama itu hukum tertulis. Di perjanjian baru, karena kita masuk di dalam hadirat Tuhan setiap hari, hukum itu ada di dalam sini. Di dalam sini. Waktu kita mulai melakukan pelanggaran dosa, kita berbohong, kita menipu orang, kita maki orang, kita melakukan hal yang jahat, tiba-tiba yang dari dalam itu, tiba-tiba BAM. Pernah alami seperti itu? Yes. Sakit BAM. Waktu kita peka,
Tuhan, aku tahu engkau berduka. Paulus ngomong dalam Efesus pasal yang 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Waktu kita mengalami perjalanan yang dalam dengan hadirat Tuhan, kita mudah peka dengan perasaan Tuhan. Kita melakukan dosa, tiba-tiba ada rasa yang bukan enak di dalamnya, sakit sekali. Tahu nggak, itu Roh Kudus berduka. Di perjanjian lamanya, imam besar yang setahun sekali masuk ruang Maha Kudus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, bait suci terbelah jadi dua. Kita setiap hari bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tahu nggak hadirat Tuhannya di mana? Bukan di bait suci, di dalam kita. Amin. Amin. Itu hadirat kita bawa kemana? Ke tempat kerja. Saya kemarin ngomong di toko buku Metanoia, di toko buku Good News, saya ngomong ada ibu-ibu berdua. Saya ngomong sekilas, ada istri saya di samping itu, karena saya balik beli sesuatu. Saya ngomong, saya tahu kan, saya percaya ada hadirat Tuhan saya. Ibu itu saya ngomong sekilas biasa, dia nangis di zaman Tuhan. Saya pengen real hadirat Tuhan. Saya pernah ngomong sama Pak Edo, pengen mengalami hadirat itu seperti Paulus katakan. Saya pengen seperti Paulus katakan, ada jubahnya, satu tangannya aja bisa menyembuhkan orang. Saya ingin mengalami hadirat itu begitu real dan nyata menyertai kita kalau kita setiap hari masuk di ruang Maha Kudus. Baru kehidupan kita berbeda. Amin. Kalau mau jadi pendeta, Bapak, saya tahu Tuhan punya panggilan besar dalam hidup Bapak. Jangan main-main jadi pendeta. Harus berbeda dengan yang lain. Amin. Saya tahu loh hadirat Tuhan di sini. Yes, amin. Ada tongkat Harun yang bertunas. Buli yang tadi ada roh batu, itu hukum itu ada di dalam. Kita nggak usah, kata pendeta itu nggak boleh, kata pendeta itu otomatis kalau kita melakukan dosa, tertuduh. Langsung kita cepat bertobat. Bagaimana Kristen bisa jatuh hidup dalam dosa? Nggak bisa. Roh Kudus terus templak, terus hajar, terus bimbing, terus nasihatin. Kita nggak tahan. Nangis, saya sering nangis, saya nggak bertobat di jalan. Saya waktu dipotong orang, saya marah. Tiba-tiba ngomong, Tuhan ngomong dalam hati saya, lu pikir lu siapa? Saya bisa nyetir sambil nangis, Tuhan ampunin aku, hakimku terlalu kuat. Terus saya mau belajar peka. Itu Roh Kudus semakin peka terus. Hukum bukan sebagai peraturan yang tertulis, tapi hukum ada di dalam diri. Amin. Amin. Terus ada buli penuh mana? This blessing. Orang hidup dalam hadirat Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan gak bakalan hidupnya itu menderita, kelaparan, kemiskinan, kekurangan, minta-minta. Dahulu aku muda, sekarang aku tidak pernah melihat. Aku pernah melihat orang benar hidupnya meminta-minta. Itu loh Daud ngomongin. Karena apa? Daud menyembah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan saya alami itu. Meskipun saya tidak kaya, tapi hidup saya berkati Tuhan. Meskipun masih banyak utang yang perlu dilunasi, utang bisnis, utang apa, tapi saya tahu Tuhan selalu siapkan waktu-waktu tepat waktunya. Gak usah pusing dengan uang, gak usah pusing dengan bisnis, gak usah pusing dengan kesehatan. Waktu kita diam di hadirat Tuhan, tidak ada yang setan manapun yang bisa sanggup sentuh kita. Bagaimana setan mau sanggup sentuh kita? Lorong kita tinggal di dalam hadiratnya. Amin. Tidak ada kemiskinan yang sanggup menyentuh kita. Orang kita tinggal dalam kelimpahannya, dalam hadiratnya. Amin. Kita boleh nyerempet sedikit kekurangan, hanya just trial. Tidak menjatuhkan, untuk pencobaan Tuhan tidak, tujuannya tidak untuk nyeret kita jatuh dalam dosa. Just ngetes hati kita, nempelnya kemana? Ke Tuhan atau ke barang? Atau ke sesuatu? Kalau ujian itu ujiannya Tuhan. Tapi kalau setan ingin cobain orang jatuh dalam dosa, di dalam hadirat Tuhan ada kelimpahan. Amin. Tongkat Harun, bagaimana tongkat Harun bertunas? Bagaimana? Tongkat kayak begini, kalau ini saya jadikan contohnya tongkat, tiba-tiba ininya bertunas, itu apa? Mujizat bukan? Mujizat bukan? Siapa yang sanggup melakukan? Allah kita yang maha perkasa. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, kemana saja dia bisa lakukan mujizat. Karena mujizat menyertai hidupnya. Waktu dia tumbang tangan, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Minggu yang kemarin saya praktekkan, saya lihat sendiri, saya mau buktikan kan, kalau Tuhan menyertai kita,
Waktu kita tumpang tangan, saya praktekkan ke Bapak, Pak, Tuhan urapin Bapak. Tuhan sertain Bapak. Waktu Bapak tumpang tangan, ada orang di jamaah Tuhan. Terjadi, betul loh, Mang. Bukti hidup kita itu bisa jadi agennya Allah. Tapi setiap hari kita bisa, oh Jesus, tutup matamu. Masuk terus aja. Jesus, aku izinkan kau kerja malam hari ini. Di samping setelah saya nyembah Tuhan, saya ngadep Tuhan. Saya tidak mikirin kepentingan saya, bisnisku, usahaku, mobilku, calon anak kembarku, istriku, semuanya saya tidak pikirin. Saya hanya pikirin orang-orang yang di sekitar saya. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, untuk orang-orang rumah mata, Tuhan, ini yang saya lakukan setiap hari. Tuhan, kau jamah, goresin hatinya satu persatu dengan firman-Mu. Jangan lepaskan, Tuhan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Saya berdoa lakukan setiap hari. Tuhan, jamah pemimpin saya. Jamah pemimpin saya, ingin melihat suatu hari ini orang ini, Tuhan, Engkau pakai pelayanan kesembuhan orang ini. Tuhan, pakai ini suami istri, Tuhan. Aku melihat kuasanya ada dalam hidupmu. Aku melihat kuasa-Mu ada atas hidup mereka, Tuhan. Pakai dalam skala yang lebih besar. Dia nggak berani, Tuhan. Dia pemalu, Tuhan. Dia nggak punya nyali, Tuhan. Tuhan, dorong. Pakai. Aku ingin melihat orang-orang satu persatu. Pemain musik Engkau urapi, Tuhan. Saya lakukan loh setiap hari. Saya sebut satu-satu loh, saya ingat. Goresin hati. Orang-orang yang hidupnya bersentuhan dengan saya, Tuhan, jamah sampai ke kedalaman hatinya. Jangan lepaskan. Kalau dia mengalami kesusahan, jangan tinggalkan, Tuhan. Saya nggak pernah berdoa untuk diri saya sendiri. Sorry. Ingin saya berdoa buat orang lain. Itu saya lakukan. Tiap hari saya lakukan. Bukan saya untuk kepentingan saya, untuk kepentingan orang. Panggilan jadi orang percaya itu jadi berkat buat orang lain. Betul apa enggak? Waktu kita kenal Tuhan, kita harus jadi berkat buat sesama. Kita tidak bisa jadi berkat buat sesama secara maksimal kalau hidup kita itu nggak punya nyantol sama sumber berkatnya. Kalau saya bilang, saya ngajarin kan, bagaimana setiap hari orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya ajarin caranya kayak tadi. Lakukan di rumah. Amin. 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 Nanti kita akan lihat orang-orang di tempat ini tiba-tiba hidupnya sesuatu yang berbeda terjadi. Mungkin mantunya di jamaah Tuhan, cucunya yang kecil ditumpangi tangan oleh Roh Kudus, customernya di jamaah Tuhan. Lihat penyertaan Tuhan. Ini yang ngomong ini bukan sekedar ngomong, ini udah bukti. Tumpang tangan di pinggir jalan, orang kerasukan setan terjadi pelepasan. Makan di restoran, saya ngomong orang di jamaah Tuhan ini udah ngalami, bukan cerita bohong. Bukan karena saya, karena ada Tuhan yang di dalam saya yang bekerja. Bagaimana caranya? Bangun hubungan personal pribadi. Makanya kalau udah bibi itu dibangun di kamar doa sendiri, kita datang ke doa fajar, nggak usah dipompa-pompa, langsung nyembah. Hadiratnya udah tenang, pikirannya kemana, udah langsung fokus ke Tuhan. Datang ke tempat sini nggak usah dipompa, oh dia nggak usah kan, nyembahin sampai lalu musik udah pada ngikut semua, ini udah ngalir. Waktu masa ambil goreng bahasa roh, makin mandero bau sekini mete piara, ini mitiara nama sokori mete. Terus berbahasa roh. Kalau yang udah bisa berbahasa roh, kalau udah nyembah Tuhan, oh Jesus, aku izinkan Tuhan. Amin. Sambil berdiri kita nyembah Tuhan sebentar. Tanya Cak. Holy Spirit kami Yesus. Kita akan yang tangan sama-sama. Tutup matamu dan izinkan Tuhan bekerja. Holy Spirit. Tuhan, thank you. Engkau hadir dalam ruangan ini Tuhan. Aku gak akan tumpang tangan.
ketika kita mulai masuk dalam hadiratnya Tuhan. Waktu saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan, itu urapan mengalir. Sama Bapak dan Ibu waktu tiap hari masuk dalam hadirat Tuhan mengalir urapan. Urapan itu mengalir. Jesus. Penuhi orang itu dengan hadirat. Beri pengalaman pribadi. Anakmu bukan tapi itu. Penuhi dengan hadirat. Jesus. Aku berdoa dengan bergerak dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Lepaskan orang mengalir saat itu. Jesus name. Api itu bergerak. Now. Fire in Jesus. Jesus name. Now. Oh Jesus. Jesus. Oh dalam hadirat Tuhan, dalam ruang makhluk semuanya sembah Tuhan. Mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan, terus sembah. Buka mulutmu sembah Tuhan. Nah, sembah Tuhan. Agungkan Dia. Now, urapan itu mengalir dari sama-sama. Jesus.
ruangan ini. Izinkan dia mendidik hati kita yang paling dalam. Gari Sheko Manipura Gari pakai orang ini tuh. Pakai orang ini. Aku lepaskan urapan betul. Jesus. Jangan. Jesus name, api itu turun. Api mengalir urapan sekarang pakai besar. Urapi kita bebas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, aku perintah Tuhan. Sesuatu yang harusnya aku berdoain doain apa? Berdoa untuk apa yang datang. Aku berdoa suatu hari hidupnya akan dipakai Tuhan dalam pelayanan kesembuhan kita. Aku berdoa api bergerak dalam hidupnya dan aku lepaskan urapan kesembuhan untuk mengalir. Dan suatu hari aku akan melihat orang ini dipakai ke pelayanan kesembuhan. Suatu hari aku pelayan kesembuhan. Suatu hari mata rohani melihat orang ini akan kebanggaan, orang sakit banyak disebabkan oleh nama. Nah, Jesus.